you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. You are the way maker. Kaulah pembuat jalan ya Tuhan. Ketika seolah-olah tidak ada jalan ya Tuhan, tapi Kau sudah membuka jalan. Kaulah jalan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau ada di tempat ini bersama dengan kami untuk menikmati Engkau ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. You are so good. You love us so much ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang sempurna yang melenyapkan segala ketakutan kami ya Tuhan. Segala worry kami, segala concern kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap masih memegang kendali ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kaulah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Raja seperti Engkau ya Tuhan. Yang punya kendali ya Tuhan. Yang begitu mengasihi kami semua di tempat ini. Anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini ya Tuhan kami percaya Tuhan Kau yang akan berbicara kepada kami satu persatu tanpa terkecuali ya Tuhan. Kau sendiri yang menenangkan kami ya Tuhan. Kami tidak bisa berusaha tenang, tapi Engkau yang menenangkan kami dengan roh-Mu, dengan firman-Mu ya Tuhan. Thank you Lord Jesus, in your mighty name we pray, amen. Good morning God's beloved church, silakan duduk. Sebelum anak-anak Fun Church berangkat, saya mau rilis blessing dulu buat mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan. Anak-anak Fun Church ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang sudah memberkati mereka. Engkau sendiri ya Tuhan yang memberkati mereka dengan kasih-Mu yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Mereka adalah anak kesayangan-Mu dan mereka di sana akan belajar betapa Engkau mengasihi mereka ya Tuhan. Thank you Jesus untuk kakak-kakak Fun Church juga ya Tuhan, Kau memberikan wisdom and favor for them. In Jesus mighty name we pray. Amen. Okay, good morning God's beloved church. Novik mana Novik? Lagi keluar ya? Tanpa mengurangi rasa hormat tadi gue disinfektan dulu. Ya, selamat pagi semuanya. Welcome to your home. Hari ini lebih sepi dari biasanya, kita tahu kondisinya, ada beberapa gereja yang sama sekali tidak ada ibadah. Dan ya kita mengikuti peraturan pemerintah, dan dari gedung juga kemarin kita diinfokan akan ada pemeriksaan suhu badan. Kita follow the regulation, the rules. Bisa aja kalau memang dari pihak gedung bilang minggu depan sudah tidak boleh ada ngumpul-ngumpul lagi, ya berarti kita akan go live atau will do step-step yang akan kita infokan melalui sosial media kita. Jadi please follow sosial media kita di IG, Facebook, Twitter, biar saudara-saudara tuh bisa dapat info terupdate dari kita. Oke, sebelum kita memulai firman kita, mari kita berdoa. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan karena pada pagi ini ya Tuhan, Kau mengumpulkan kami di sini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekali lagi ya Tuhan, firman-Mu yang akan berbicara kepada kami satu persatu tanpa terkecuali ya Tuhan. Dengan cara-Mu yang sendiri, You know how to talk to us. You know how to calm us down ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah mulut ini ya Tuhan Kau pakai untuk memberkati semua anak-anak-Mu di tempat ini. In your mighty name we pray. Amen. Oke. Selamat pagi sekali lagi. By the way, hari ini Pastor Yudi, our beloved senior pastor, dia sedang memberkati gereja yang ada di GBIDOCC Kupang. Jadi Pastor Yudi kalau nonton, we are praying for you. You are a blessing. Kita percaya teman-teman yang di sana pasti akan sangat diberkati. Oke, jadi hari ini saya akan sharing, dan tadi waktu saya nggak tahu urutan lagunya. Tadi saya cuma nanya sama Novik, Fik, nanti lagu sebelum sermon apa? Waymaker. Terus lagu-lagu 1 sampai 2, 3 itu saya nggak tahu. Cuman somehow 1, 2, 3 itu kan about king. Benar? Kita ini nggak tektok-tektokan dulu nggak milih lagu? Enggak. Tapi memang nyambung sama sermon saya hari ini. Dan I pray kita semua setelah mendengarkan sermon ini akan semakin tenang menghadapi situasi. Kita tenang penuh dengan hikmat. Bukan tenang dan menjadi bodoh. Udah jelas-jelas di situ ada maksudnya berpotensi kita bisa tertular, sengaja kita ke sini. Enggak, kan kita punya Tuhan, hajar aja. Enggak, Tuhan kasih kita wisdom. Oke? Misalnya dari pihak gereja kita juga menyediakan
termometer untuk ngecek suhu. Kalau memang saudara sedang tidak enak badan, demam, mendingan stay at home, kita ada live streaming. Terus handy clean juga disediakan. So itu adalah langkah-langkah kita yang bisa kita lakukan. Untuk apa? Untuk keselamatan kita bersama. Oke? Jadi kita dilindungi sama Tuhan dan kita juga dikasih hikmat. Alright? Jadi sermon saya hari ini, I pray all of us will be blessed, including myself. Saya sendiri juga diberkati juga. Waktu saya mempersiapkan, wow, amazing banget ini dalam kondisi seperti ini Tuhan kasih sermon seperti ini. Apalagi ditambah dengan lagu-lagu tadi about raja, about king. Kita perlu mengingatkan diri kita bahwa kita ini bukan anak budak. Kita ini anak raja, teman-teman. Mungkin ya karena kita udah terlalu sering dengar, jadi kita take it for granted. Tapi saya nggak tahu teman-teman gimana hari ini. Waktu saya menyembah Tuhan hari ini, somehow tuh lebih, kayaknya berasa lebih butuh. Karena kondisi di luar itu sangat-sangat mencekam. Sekolah diliburkan, jalanan tuh kayaknya lebih sepi dari biasanya. Mall lebih sepi, suasana tuh mencekam. Kayak lagi di film-film gak sih? Kalian berasa gak sih? Cuman gak ada zombie yang gigit-gigit. Tapi berasanya tuh kayak gitu. Terus ada yang groceries, ada yang beli barang tuh gila-gilaan. Kayak gitu kayak di film-film. But Tuhan sudah tahu things like this will happen. Dan dia sendiri juga yang menguatkan kita, menenangkan kita. Jadi ketenangan kita itu berdasarkan Tuhan. Bukan berdasarkan kita. Kalau berdasarkan kita, waduh kacau. Pasti kacau. Tapi kita menggantungkan harapan kita, kepercayaan kita itu kepada Tuhan. Amin. So kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Saya masih tidak bisa meninggalkan satu ayat ini. Karena sesuai dengan tema kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati loh. Bukan maju dan mundur. Bukan kaya dan miskin. Bukan sukses dan gagal, tapi hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi yang lebih jelas lagi versi The Message-nya Amsal 18 ayat 21, words kill, words give life. They are either poison or fruit, you choose. Jadi firman kata-kata itu bisa membunuh, juga kata-kata itu bisa memberikan hidup. Mereka kalau enggak racun, ya buah. Kita yang milih mau menggunakan kata-kata kita sebagai racun atau sebagai buah. Mau membunuh atau mau memberikan hidup. Karena kita diberikan pilihan. Sebenarnya bahasa Indonesia kurang tepat. Karena di bahasa Inggrisnya death and life. Terbalik sebenarnya. Mati dan hidup. Kenapa mati baru hidup? Karena saya percaya kita lebih sering menggunakan kata-kata kita untuk mematikan. Termasuk mematikan diri kita sendiri. Waktu kita menghadapi masalah, kita suka ngomong, mampus deh, mati deh, mateng deh. Kondisi corona begini, Corolla, Lexus, Hyundai, dan lain-lain. Jadi kita sering sekali menggunakan kata-kata kita sendiri untuk membunuh kita sendiri atau orang-orang terdekat kita. Sering. Tapi hari ini kita sama-sama belajar betapa pentingnya kita dalam berkata-kata. Amin. Jadi words kill, words give life. Bisa memberikan hidup, bisa membunuh, kita boleh pilih. Nah, terus saya cek lagi, ada gak sih Tuhan Yesus sendiri ngomongin something about speaking, mengenai berkata-kata. Nah, kita lihat di Matius 15 ayat 10 dan 11. Jadi ini backgroundnya adalah orang-orang Farisi itu risih ngelihat murid-murid Tuhan Yesus kok makan gak cuci tangan, gak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi menurut mereka itu sangat troubling orang-orang Farisi, terus komplain ke Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus jelasin, bukan jelasin sih, Tuhan Yesus bilang kalian munafik. Kalian cuma memuliakan Tuhan dengan mulut kalian, tapi tingkah kalian itu tuh enggak. Jadi di situ mereka justru menggantikan, orang-orang Farisi di situ menggantikan aturan-aturan manusia dengan hukum Taurat untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, terus Petrus nanya, kamu bisa nggak jelasin maksud dari itu apa gitu. Nah ini di situ lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang.
Berarti ini statement dari Tuhan Yesus yang sangat penting mengenai apa yang keluar dari mulut kita. About speaking, about berkata-kata. Betul? Betul? Yang keluar dari mulut kan bukan cuma ludah, bukan cuma jigong ya kan. Ya apa yang kita perkatakan itu maksudnya keluar dari mulut. Next. Nah, di sini diulangin lagi, jawab Yesus. Jadi di sini Petrus nanya, bisa nggak dijelasin? Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Jadi di sini 2 kali di-mention. Kalau something di-mention 2 kali itu penekanan. Confirmation. Jadi yang lebih berbahaya itu adalah apa yang keluar dari mulut kita. Bukan apa yang masuk. Nah, kalau memang di situ sebelumnya ceritanya konteksnya adalah mengenai aturan cuci tangan biar apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan murid-muridnya. Tapi di sini Tuhan katakan yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Jadi waktu saya baca Amsal 18 ayat 21 tentang words kill, words give life, terus nyambung ke sini. Wah, it's very something yang sangat-sangat penting mengenai apa yang kita perkatakan. Terlebih situasi, kondisi sekarang ini. Lagi mencekam begini. Apa yang kita perkatakan untuk diri kita sendiri, waktu kita bangun tidur, kita perkatakan kepada anak-anak kita, apa yang kita perkatakan. Jadi apa yang kita perkatakan di sini dikatakan tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Berarti sumbernya dari hati baru ke mulut. Betul? Next. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Oke, sekarang kan kita semua disuruh jaga kebersihan kita semua, betul? Kalau saudara baca dimanapun, pertama-tama jaga kesehatan kita. Imun sistem dinaik, jaga stamina kita, jaga kebersihan kita. Jangan pegang-pegang muka kita. Nah, itu kebiasaan kita yang ini. Nah, jadi ayat ini bukan berarti saya suruh saudara tidak usah cuci tangan. Oke? Ayat ini bukan berarti saudara tidak usah cuci tangan. Jangan sampai diplesetin. Enggak, tetap jaga kebersihan, tetap cuci tangan. Tapi konteksnya adalah orang-orang Farisi itu lebih mementingkan peraturan-peraturan manusia daripada hukum Allah. Itu loh. Untuk kepentingan mereka sendiri. Itu yang Tuhan kesel, itu yang bikin Tuhan gregetan. Tapi poin saya adalah apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari dalam hati. Nah, dan dari dalam hati itulah timbul segala pikiran yang jahat, segala macam itu. Nah, jadi berarti apa yang keluar itu berasal dari hati. Apa yang kita perkatakan itu berasal dari hati. Semuanya dari sini sumbernya. Nah, terus hati ini apakah sumber utama? Yes and no. Sebelum ke hati, dia masuknya tuh dari mana? Nah, itu yang kita sama-sama lihat ya. Asalnya dari mana? Kita lihat di Amsal. Amsal 4 ayat 20 sampai 25. Amsal ini buku tentang hikmat. Jadi di sini dikatakan ayat 20, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu." Berarti sebelum ke dalam lubuk hati itu masuknya lewat mendengarkan dan melihat, membaca. Interesting waktu saya baca, kok dimensionnya janganlah semua itu menjauh dari matamu. Kan di depannya tuh arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Seharusnya kalau nyambung sama yang atas itu janganlah semuanya itu menjauh dari telingamu. Karena pertama-tama kan dia ngomongnya telingamu, arahkanlah telingamu, perhatikanlah kepada ucapanku. 21 kok tiba-tiba jadi ke mata. Berarti berhubungan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Itu turun ke dalam hati. Faith comes by hearing, iman timbul dari pendengaran, so does fear. Ketakutan juga timbul dari pendengaran, teman-teman. Hoaxnya kurang gila apa sekarang? Sosial media, nanti saya mau tunjukkan satu data yang cukup menarik lah. Jadi
Apa yang kita baca di WA grup kita, itu masuk ke dalam hati kita. Apalagi yang kita forward, biar orang makin banyak tahu, itu makin masuk ke dalam hati kita. Apa yang kita lihat di berita, setiap pagi, bangun langsung nonton berita. Corona update, berapa orang sudah mati, berapa orang sembuh, udah sampai di Jaksel. Oh my God, Jaksel, Cilandak lagi. Maksudnya kita seringnya seperti itu. Hari-hari sekarang ini. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itulah yang masuk ke dalam hati kita. Tapi di sini kan Tuhan instruksinya jelas. Perhatikanlah perkataanku. Ini dari Daud ke Salomo. Dari seorang bapa ke anak. Jadi Tuhan tuh lagi berbicara kepada kita. Kondisi-kondisi sekarang justru perhatiin apa yang saya katakan. Apa yang saya katakan ini bukan cuma dari preaching, dari sermon dari seorang pastor aja. Di situ katakan, janganlah semua itu menjauh dari matamu. Read your Bible. Read God's word. Read everything yang boost up your faith. Read everything yang about Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Justru sekarang porsinya dinaikin lagi. Dan sekarang nggak ada acara, nggak ada waktu lagi. Sekolah diliburkan, kerjaan banyak yang slow down dan nggak boleh traveling. Kalau tadinya libur kan traveling, sekarang nggak boleh traveling. Saya kemarin baru dapat info dari sekolahnya Reini, tadi malam baru diputuskan sekolahnya libur 2 minggu. 2 minggu kalau misalnya ada orang rumah yang pergi keluar kota dan ternyata di kota itu ada masalah corona itu, si Reini itu harus dicek. Jadi yang keluarga itu yang datang ke rumah, kalau ternyata di kota A yang dia datang itu ada masalah corona, dia nggak boleh langsung sekolah juga. Jadi belum tentu 14 hari, bisa 28 hari, kita nggak tahu. Tapi kita percaya Tuhan yang memegang kendali. Kita do our part yang kita bisa lakukan. Apa yang kita tidak bisa kendalikan, nggak usah di-stressin, nggak usah dipusingin. Amin. Jadi Tuhan katakan, perhatikan perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Kalau saudara nggak suka baca Bible, ya listen to Bible yang audio, gampang sekali. Sekarang di YouTube, di mana-mana, gampang sekali. Intinya adalah mendengarkan segala sesuatu yang mengingatkan betapa saudara dikasihi sama Tuhan. Amin. Janganlah semua itu menjauh, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi yang tadi sebelum keluar ke mulut, kan dia berasal dari dalam hati. Nah sekarang next question, sebelum dia masuk ke dalam hati, dia berasal dari mana? Yaitu dari pendengaran dan apa yang kita baca. Oke? Jadi kalau misalnya saudara baca satu bad news, WA group katanya jumlah kematian semakin gini, sebaiknya saudara counter dengan lebih banyak lagi good news. Mengenai karya keselamatan Tuhan Yesus, mengenai Tuhan Yesus sudah mati buat saudara. Sermon-sermon GBC menurut saya boleh lah, saudara boleh dengerin di Spotify, di YouTube. Atau sermon-sermon dari gereja lain juga gak apa-apa. Yang penting mengingatkan saudara betapa Tuhan Yesus sayang saudara. Karena perfect love casts out fear. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kita sendiri gak bisa. In Jesus mighty name, takut go away. Dia balik lagi. Dia balik lagi. Udah kita doa, Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, ketakutan, worry, semua concern, be gone in Jesus name. Tapi baca terus, waduh oh my God, ada yang mati nih, ada yang mati. Oh makin banyak nih yang mati. Gini. Wisdom teman-teman, kita pakai wisdom. Jadi next di ayat 22, karena itulah yang, belum, ayat 22 masih yang tadi. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Benefitnya apa? Saya dengerin firman, saya baca firman, saya listen to the firman Tuhan yang menguatkan. Benefitnya apa? Saudara mau kan mendapatkan kehidupan? Kehidupan dalam Tuhan loh. Terus kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Itu benefitnya. Kadang kita gak melakukan sesuatu karena kita gak tahu benefitnya. Sekarang saya udah kasih tahu benefitnya, sebaiknya kita semuanya saling mengingatkan. Kalau memang saudara, contoh, saudara teringat satu firman Tuhan. Misalnya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan segala macam. Saudara teringat teman-teman yang di GBC atau saudara, teman siapapun, kirim aja, WA aja. Pastor Fed, saya teringat ini, God bless you, have a blessed day. Gitu, itu jauh lebih powerful daripada
terima broadcast, link ini, di broadcast pula, di forward pula. Itu sama sekali tidak membantu kondisi kita. Tapi kita percaya firman Tuhan itu sangat powerful loh. Karena firman Tuhan yang mengatakan bahwa itu menjadi kehidupan di tengah-tengah kematian. Sekarang kita banyak sekali mendengarkan kematian, sakit penyakit sampar. We need justru kabar baiknya lebih gila lagi, lebih brutal lagi. Amin. Bagi mereka yang mendapatkannya, saudara dan saya sudah mendapatkannya. Terus kesembuhan, kalau sampai saudara sudah terlanjur sakit, walaupun bukan corona, apapun itulah. Dengan begitu saudara bisa mendapatkan kesembuhan. Amin. Kesembuhan itu artinya marpe. Marpe itu kata dasarnya itu rafa. Rafa itu kata dasarnya artinya rest, relax. Aduh, muncrat lagi. Relax. Untung gak ada orang di sini. Artinya relax. Relax di dalam apa? Di dalam Tuhan. Relax di dalam firman Tuhan. Relax artinya apa? Percaya kepada Tuhan. Amin. Sampai sini cukup jelas ya? Oke. Terus next. Sorry. Balik dulu. Oke. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kan tadi dari kita mendengarkan, dari apa yang kita lihat dengan mata kita, itu kan masuk ke lubuk hati kita. Betul? Di situ kita disuruh jaga dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, terus ayat berikutnya, bagaimana cara kita memancarkan kehidupan? Itu kan sudah masuk ke dalam hati nih, segala firman Tuhan, segala good news, sudah masuk ke dalam hati kita. Bagaimana kita menggunakan otoritas kita memancarkan kehidupan? Ada yang mau nebak? Di ayat berikutnya, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Berhubungan sama perkataanmu. Cara kita memancarkan kehidupan yang sudah ada di dalam hati kita adalah dengan menggunakan mulut kita. Dengan speak, dengan declare. Sesuai dengan tema kita. Let's declare and we'll see good. Amin. Declare, setiap hari declare. Thank you Jesus, I'm righteous, holy, healthy, wealthy, awesome, blessed. I'm highly favored, deeply loved, greatly blessed by Abba Father. Corona tidak akan tembus. Lexus, Mercedes-Benz semuanya tidak akan tembus. Tidak akan ada yang tembus. Karena kalau misalnya kita lihat Mazmur 91, kan maksudnya Pastor Prince kembali mengingatkan kita untuk meditate lagi. Nah, saudara yang tidak pernah baca Mazmur 91 karena terlalu sibuk, sekarang saudara punya waktu untuk baca Mazmur 91. Itu cuma 16 ayat kok, pendek. Baca, di meditate, you will be so blessed. Itu about perlindungan Tuhan. Jadi di Mazmur 91 saya lupa ayat berapa, itu ada dikatakan Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk melindungi kamu. Perhatikan ya, malaikat-malaikatnya dia yang berjuta-juta itu untuk melindungi kamu, bukan kalian. Berjuta-juta malaikat untuk melindungi Ko Arif sendiri. That's our God. That's how King works. Amen. Thank you Jesus. Jadi dengan cara kita berkata-kata, dengan mulut kita memancarkan kehidupan. Oke? Terus biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Oke, kita udah declare. Tapi kiri kanan nih masih banyak nih yang menggoda kita untuk menjadi takut, menjadi worry. Kita diingatkan lagi, pandang lagi. Terus ke depan, pandang Tuhan. Tatapan matamu tetap ke muka. Karena Tuhan selalu memalingkan wajahnya kepada saudara. The face of glory, the face of grace selalu mengarahkan kepada saudara. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Sehingga status saudara adalah anak kesayangan Bapa. Tidak peduli umur 0 sampai 80, 100, saudara adalah anak kesayangan Bapa. Itulah identitas saudara. Makanya dia selalu, wajahnya tuh selalu
diarahkan pada kita dengan senyuman, bukan dengan tampang bete. Tadi pagi saya iseng nanya sama Lili, Beb, kalau kamu dengar musik ini, teng 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 neng 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 teng neng 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 neng, ingatnya apa? TikTok, dia bilang. Wis. Terus kalau dengar Mazmur 91 apa? Alkitab. Terus saya nanya Reni juga di mobil tadi, Re, kalau dengar lagu ini apa? Teng 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 teng. Dia bilang hantu. Hah? Kok bisa hantu? Gak tahu deh. Kenapa bisa hantu? Tadi dia jelasin gak ya? Enggak ya. Dia, kok bisa hantu? Mungkin ada yang gini-gini kayak hantu kali. Kalau saya dengar musik itu saya langsung pengen gini-gini. Bagi yang tidak tahu, cari di Google lah ya, TikTok itu terus lagu itu Suling Sakti for your information. Jadi terus saya nanya sama Reni, kalau dengar Mazmur 91 ingatnya apa? Dia bilang, terus kita jelasin itu ayat firman Tuhan. Dia bilangnya Yesus. Wah, oke. Terus saya nanya, kalau dengar corona ingatnya apa? Pisang. Hah? Bisa pisang? Gimana pisang maksudnya? Iya, pisang kan gini bentuknya. Kalau dibalik kan bad. Maksudnya tuh corona tuh bad gitu loh. Oke, kreatifnya mantap. Dedi nggak nyampe ke situ. Tapi maksudnya ketika kita mendengarkan sesuatu itu mengingatkan kita sesuatu, betul? Sekarang kita semua dengar corona itu ketakutan. Kalau zaman dulu dengar tahun 80-an, 70-an dengar corona itu mobil keren. Corona itu by the way salah satu seri Toyota ya, bagi yang tidak tahu. Jadi waktu kita mendengarkan sesuatu itu pasti mengingatkan kita sesuatu. Betul? Mendengarkan lagu, mendengarkan satu title, mendengarkan satu statement. Jadi hari ini saya juga mau selain kita permak mulut, kita juga permak otak. Ketika kita mendengarkan corona, bukan lagi ketakutan yang kita dapatkan. Amin. So, saya mau kasih lihat satu statistik yang cukup menarik. Nah, mungkin terlalu kecil nggak kelihatan, tapi kira-kira beginilah. Ini adalah jumlah kematian rata-rata per hari berdasarkan penyakit. Oke? Ini dari apa ya namanya? Lupa. Pokoknya dari internet lah. Jadi yang sebenarnya yang kalau corona ini sekarang kan sepertinya sangat menakutkan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat statistik ya, nomor 1 itu TBC. Itu sehari itu yang mati itu 3.000 orang sehari. TBC, hepatitis B, HIV, AIDS, segala macam. Corona itu di urutan bawah, satu hari itu kira-kira 70 orang. Jadi sebenarnya secara statistik itu tidak lebih menakutkan daripada TBC. Tapi orang lebih serem dengar corona daripada dengar TBC sekarang, betul? Terus ya ada penyakit-penyakit lain. Ya of course jumlah ini nanti akan diupdated. Ini yang per 11 Maret kemarin. Saudara lihat di internet itu juga ada. Jadi ini bukan untuk menakut-nakuti saudara. Justru saya mau katakan sebenarnya corona itu tidak terlalu menakutkan. Bukan berarti TBC lebih menakutkan. Enggak. Of course kita melakukan step-step yang dianjurkan, yang dikasih tahu. Tapi maksud saya kalau secara statistik kita lihat, kalau secara percentage dari berapa puluh negara yang sudah terjangkit itu tingkat kematiannya 1,5%, sangat-sangat rendah. Terus tadi pagi sering banget lah, saya di lampu merah, masih merah motor reng dari kiri, dari kanan. Tadi pagi pas ada satu bapak-bapak dia bawa 3 anak di lampu merah di Mega Kuningan. Masih merah dia saya pikir gila ya. Dia seharusnya juga takut corona, tapi kok di lampu merah dia berani terobos gitu ya. Dia pasti juga takut sama yang namanya corona. Di rumah dia juga pasti mungkin dia salah satu yang borong barang atau segala macam. Terus, kalau secara data, tadi saya baru cek. Kalau orang yang meninggal karena kecelakaan di lalu lintas, per jam itu 3 orang. Per jam itu 3 orang secara statistik di Indonesia. Belum dunia loh. Kalau ini persentasenya 70 orang per hari seluruh dunia. Berarti kecelakaan di lalu lintas itu sebenarnya lebih mengerikan rate-nya, statistiknya.
Tapi ya karena kondisi yang mencekam, reaksi-reaksi orang yang membuat kita sangat ketakutan sama yang namanya corona. Pokoknya intinya adalah kita perlu berhati-hati tapi tidak perlu ketakutan. Amin. Jaga stamina tubuh, kita speak, declare blessing, Tuhan kasih kita hikmat. Dan itu Tuhan sudah mengirimkan malaikatnya yang berjuta-juta itu melindungi kita satu persatu. Declare blessing. Saudara kan sudah didoakan kan minyak urapannya. Bagi yang belum, saudara bisa mendoakan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku mengurapi minyak ini menjadi minyak urapanmu yang penuh dengan kuasamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak perlu harus dibawa ke pastor siapa. Enggak apa-apa kalau saudara minggu depan mau bawa, boleh. Kita akan doakan sama-sama. Tapi kalau saudara di rumah sudah mau pakai, beli aja minyak zaitun, baby oil atau apa. Doakan. Setiap hari urapi saudara sendiri. Remind yourself, Jesus finished work. Holy Communion. Holy Communion juga itu mengingatkan kita tentang karya Yesus. Baca Mazmur 91, mengingatkan kita tentang perlindungan Tuhan. Jadi banyak sekali yang bisa kita gunakan, yang Tuhan sudah supply buat kita. Amin. Nah, terus saya cek lagi ada satu statistik yang menurut saya inilah biangnya yang membuat orang begitu ketakutan. Next. Kecil banget ya. Oke. Jadi mengenai coronavirus ini per 11 Maret itu sudah ada share info segala macam yang berkaitan dengan coronavirus di Google 2,1 miliar share. Segala informasi mengenai corona ini. Orang broadcast apa segala macam info. Sedangkan kalau mengenai HIV, AIDS, SARS itu 69,5 million. Jadi zaman sekarang ada satu statement dari siapa ya saya lupa. Ketakutan mengenai corona ini lebih menakutkan daripada coronanya sendiri. The fear of this corona itu lebih menakutkan daripada coronanya sendiri. Orang ketakutan, panik. Terus yang kalau saudara lihat di berita di Inggris, ada yang bacok-bacokan demi toilet paper. Di Inggris, gara-gara perebutan beli toilet paper. Terus ada teman saya di Australia, orang Indo, dia nggak pakai toilet paper lagi. Dia foto satu gayung. Dia tidak perlu pakai toilet paper lagi. Dia bilang saya investasinya gayung aja daripada toilet paper. Saya juga nggak tahu kenapa toilet paper menjadi buruan yang sangat itu ya di sana ya. Terus beli TV dapat toilet paper atau beli toilet paper dapat TV, something like that lah. Pokoknya ada aja, macam-macam. Tapi ya itu, sosial media itu sangat-sangat berperan besar di dalam menyebarkan ketakutan. Seperti yang saya bilang, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketakutan juga timbul dari pendengaran, kita lihat, kita baca, kita bombardir, kita makan terus. Dari pagi sampai sore itu linknya kan nyambung terus. Link ke sini, klik, link, klik, link. Menteri ini siapa kena, terus pemain bola siapa kena, semakin menakutkan. Boleh tahu nggak? Silakan. Tapi sebaiknya bombardir lebih banyak lagi kabar baik karena ini tidak berubah. Kondisi corona bisa berubah, fakta itu bisa berubah. Kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa berubah. Kalau saudara bilang you are blessed, you are blessed. Saudara bilang kamu dilindungi, kamu dilindungi. Amin. Thank you Jesus. Jadi yang tadi saya bilang kalau saudara yang tadinya tidak punya waktu untuk baca firman Tuhan, nah sekarang waktunya sangat banyak. Termasuk lumayan banyak, justru harus bikin acara. Karena gak boleh keluar kota, gak boleh traveling, cuma deket-deket rumah aja. Nah mungkin saudara bisa bikin meditate Mazmur 91 bersama anak, couple. Terus firman Tuhan seperti apa yang kita bisa ambil contoh, yang kita perlu lihat, kita perlu dengar. Nah di Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Firman-firman Tuhan ini, seperti ini yang saudara bombardir terus. Orang yang duduk, kita tuh disuruh duduk, rest di dalam perlindungan Tuhan.
Mazmur 91 itu mengenai perlindungan Tuhan kepada kita, teman-teman. Semakin banyak info yang menakutkan, saudara perlu lebih banyak lagi memilih, membaca, melihat, memperkatakan kehidupan. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dia bukan cuma maha tinggi, dia maha kuasa, teman-teman. Terus kita tuh ada di dalam perlindungannya. Dan di dalam perlindungannya apakah kita harus mengusahakan perlindungan kita supaya dia tidak lepas? Enggak, dia suruh duduk. Rest di dalam perlindungan dia. Percaya di dalam perlindungan dia. Terus bagian kita apa selain duduk? Disuruh apa? Speak. Akan berkata. Satu-satunya action di dalam Mazmur 91. Selain duduk yaitu speak. Rest, believe, and speak. Declare good and you will see good. Amin. Saya belum lihat. Keep declaring, keep declaring, keep declaring. Kita disuruh duduk dan akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bingung mau ngomong apa? Ngomong ini aja, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saya percaya waktu saudara terus memperkatakan, semua ketakutan kita sendiri akan lenyap. Karena mengingatkan tentang perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kayaknya selama saya umur 37. Saya 37 tahun ini yang saya mengerti suasana-suasana mencekam ini kayaknya baru pertama kali ini. Walaupun ya di daerah kita supermarketnya belum sampai di rush kayak gitu. Ini habis, itu habis, ini habis. Enggak sih. Cuma ada satu barang yang habis. Saya ke Hero, Alfamart, Alfamidi, Handy Clean habis. Tapi kita ada stok di gereja kita. Amin, praise God. Kita punya pabriknya di sini. Jadi action kita di dalam Mazmur 91 ini susah gak sih? Disuruh perkatakan, speak. Tapi seringkali kita settle for less, kita gak mau speak. Karena kita pikir, ya emang ada efeknya? Ada, teman-teman. Firman Tuhan udah katakan, words kill, words give life. Words, bukan action, words. So mari kita memperkatakan life, perkatakan life. Apalagi di Mazmur 91 ini yang memang khusus membicarakan mengenai perlindungan Tuhan. Bagi saudara yang belum mendengarkan sermon about God's protection, kalian cari di YouTube, dengerin deh setiap detailsnya. Atau baca bukunya yang mengenai God's protection, kalian akan sangat-sangat diberkati. Terus ada satu bagian lagi di ayat 15, kalau nggak salah, actionnya sama. Bila ia berseru kepadaku, ini masih di Mazmur 91. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tuhan nggak bilang kalau kalian lagi trouble heart, lagi stress, lagi worry, lagi pusing, lagi pokoknya dalam masalah, kalian berseru, Tuhan nggak bilang aku mungkin akan menjawab. Firman Tuhan katakan apa? Aku pasti menjawab. Aku akan menjawab. Firman Tuhan seperti ini yang menenangkan kita, teman-teman. Dan ini bukan karangan saya, Pastor Yudi, Pastor Lita, Pastor Lita. Enggak, ini sudah ada ribuan tahun yang lalu. Let's walk this journey together. Kita kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Yang kita tidak bisa kendalikan, nggak usah pusingin. Yang kita bisa kendalikan apa? What we speak. Cuci tangan, jaga kebersihan. Sebelum ngupil, hand clean dulu. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Wow. Nah, ini Mazmur 91 ngomongin mengenai perlindungan kan. Di situ ada kesesakan. Bukan berarti kita balik lagi nih ke Strong City. Enggak, maksudnya adalah ini loh. Tuhan Yesus sendiri
Tuhan Yesus sendiri memberikan satu firman yaitu, in this world you will have trouble. But do not worry, I have overcome the world. Di dunia ini, jelas, di dunia ini. Tuhan Yesus gak bilang selama-lamanya kamu pasti akan suatu saat mengalami masalah. Enggak, dia bilang di dunia ini kamu pasti akan mengalami masalah. Sekarang kondisi begini kita sedang mengalami masalah. Sedang mengalami kesesakan. Semua perekonomian tuh terimpact. Itu kayak efek domino, bang, 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 impor gak bisa, bahan baku gak masuk, karyawan gak bisa kerja, bla 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 bla, kantin sekolah tutup, pasar gak laku, makanan gak laku, restoran gak laku, mall gak laku, bang, 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 bang. Tapi Tuhan katakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Berserulah kepada Tuhan, jangan berseru di sosial media. Aku akan menjawab, kata Tuhan. This is a guarantee from God, teman-teman. Ini juga berbicara pada diri saya sendiri. Terus dia janjinya apa? Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan akan menyertai kita melewati ini, teman-teman. Gak usah stres. Stres gak ada gunanya. Kita hadapin ini sama-sama. Amin. Terus dalam kesesakan, terus aku akan meluputkannya. Tuhan gak cuma bilang, sini saya temenin. Tapi kita bisa keluar atau enggak belum tentu. Enggak, dia bilang, kamu berseru sama padaku, aku akan menjawab. Terus jawaban aku seperti apa? Jawab dari tempat jauh doang. Hello Fed, silakan monggo lewatin dengan kekuatanmu sendiri. Enggak, aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah ini yang memuliakannya interesting nih. Waktu kita menghadapi kesesakan, siap-siap will enjoy God's glory. Waktu Tuhan meluputkan kita dari masalah itu, kita akan dimuliakannya. Orang-orang akan melihat, gila kok lu beda banget sih, orang lagi tengah stres segala macam, kamu bisa keluar dari masalah seperti ini. Dan pada saat itulah kita bisa dengan teman-teman kita bisa mungkin bisa kesempatan sharing mengenai kebaikan Tuhan Yesus. Gue gak tahu, tapi Tuhan gue baik banget. Gue juga gak tahu kenapa bisa begini. Tapi Tuhan gue tuh baik banget. Dari situ. Semakin kondisi gelap, gulita, satu korek api aja itu udah sangat terang. Sekarang kondisi dunia ini lagi sangat-sangat gelap menurut saya. But we have the light of Christ. Kita punya terang itu. Amin. Ini semuanya adalah janji Tuhan. Saudara pulang ke rumah, baca deh. Meditate Mazmur 91. Saudara akan sangat-sangat diberkati. Amin. Oke. Nah ini saya mau tutup dengan satu, ya kan tadi saya bilang bahwa kalau kita mendengarkan sesuatu, kita ingatnya apa? Kita dengar sesuatu nama, judul atau apa, ingatnya apa? Nah kalau misalnya kita sekarang dengar corona itu kan suatu penyakit yang mematikan. Betul? Nah waktu saya search, interestingly, tahu nggak corona itu dari bahasa Latin artinya apa? Bukan bir. Mahkota. Karena virusnya dilihat pakai mikroskop itu bentuknya kayak mahkota. Wow. Kalau saudara dengar mahkota, ingatnya siapa? Jesus. Di ayat Matius 27 ini katakan, kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Bayangkan, waktu saya baca ini kalian bayangkan, that's real true story. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Tuhan kita face it alone. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Terlalu gentle bahasanya. Ditancapkan di kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. This is true story. Ini bukan suatu fiksi, karangan siapa. No, ini adalah true story.
Setiap details yang Tuhan lakukan itu untuk saudara dan saya. Mahkota duri yang ditancapkan itu bukan yang mahkota duri yang kayak kaktus-kaktus kecil itu, bukan teman-teman. Teman-teman bisa Google, itu gede-gede, ditancapkan di kepala dia. Bang! Bukan permisi ya Yesus. Enggak, ditancapkan bang, karena mereka yang penuh dengan kebencian terhadap Yesus. Satu lapangan pengadilan itu semuanya hajar Yesus. Oh my God, that's for you and me. Woo! That's true story. Our Jesus, our God. Terus mereka ledekin dia. Hey, salam hai raja orang Yahudi. Makanya dikasih mahkota untuk mengolok-olok dia, untuk menghina dia. Belum lagi dihajar, dipukul. Buat you and me. Next. Mereka meludahi dia. Teman-teman pernah gak diludahin orang? Ribut besar. Ini diludahinya udah pasti ke muka, ke badan, kemana-kemana. Karena mereka menghina, menghajar Tuhan habis-habisan. Dan Tuhan tidak bilang no. Dia seperti domba yang dibawa ke tempat persembelihan. Untuk saudara dan saya. Mereka meludahi dia dan mengambil bulu itu dan memukulkannya kepalanya. Pak! Kayak mukul maling. Mukul maling. Saudara pernah gebukin maling gak? Ada yang pernah gebukin maling di sini? Saya pernah dulu sekali. Tempat kita nongkrong, ada satu maling ketangkap, kita bawa ke pos. Waduh. Pak, pak. Saya cuma nonjok sekali sih. Pak. Temen saya ambil kaca, diginiin ke kepalanya. Bang. Gila. Padahal yang kemalingan bukan rumah teman saya loh. Tapi waktu lagi hajar orang itu ada satu emosional yang kayak sangat menikmati gitu loh. Dasar lu maling, pak. Padahal yang kemalingan bukan rumah dia. Tapi ceritanya kan ini kampung kita. Untung gak mati itu orang. Ini bayangkan, saya gak tahu satu batalion atau berapa itu semua hajar Tuhan Yesus sendiri. Untuk saudara dan saya. Ingat detail seperti ini. Waktu saudara ketakutan mengenai corona. Dan tadi saya bilang kan, corona itu artinya crown. Remember this corona. Remember the corona yang Tuhan Yesus pakai. Buat saudara dan saya. Semua pikiran stres, semua depresi, semua ketakutan sudah ditancapkan di atas kepala dia. Duri itu lambang apa? Lambang blessing kah? No, duri itu lambang kutuk. Semua kutuk sakit penyakit, corona ini termasuk kutuk sakit penyakit. Sudah ditanggung Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Kita sudah ada di dalam dia teman-teman. Kita yang sudah menerima dia sebagai juru selamat kita sudah ada di dalam perlindungan dia. Mazmur 91 berlaku untuk saudara dan saya karena kita ada di dalam dia. Mahkota duri ini dipakai untuk saudara dan saya. Waktu dia memakaikan itu dia lihat Lita lagi stres. Fedri lagi stres, Sandra lagi worry, lagi pusing, lagi mau depresi atau apa pun itu. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu, dia bugil, dia telanjang dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan, dieksekusi. Itulah Tuhan kita. So, mulai dari hari ini, kalau saudara dengar corona, remember the corona. 2000 tahun lalu punya corona. That crown, mahkota duri itu. Amin. Tidak lagi perlu ketakutan, tidak perlu worry. Kita tetap pray for wisdom, favor, God's protection, speak kehidupan, perkatakan kehidupan. Always remember the corona. Amin. Yuk, thank you Jesus. Are you blessed? Thank you Jesus.
Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus, Kau sendiri yang merefresh kami ya Tuhan. Kaulah waymaker-nya ya Tuhan. You're the waymaker Lord. Thank you Jesus. Yuk worship team, let's worship God, amen. Sebelum kita terima Holy Communion, kita just enjoy God's presence. Ingat mahkota durinya Tuhan Yesus. Itu buat saudara dan saya. Supaya kita tidak perlu lagi mengalami itu. Ingat segala karya yang sudah selesai. Ingat oleh bilurnya kita telah menjadi sembuh. Dia bukan hanya terluka, tapi habis-habisan buat saudara dan saya. Waktu dihajar di ruang pengadilan itu, dia sempat terjatuh. Bang, kalau di film Passion of Christ. Apa yang dia lakukan? Dia bangkit lagi. Dihajar lagi. Thank you Jesus. 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 Yes Lord, you're the way maker. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Karena Engkau memilih memakai corona itu 2000 tahun lalu ya Tuhan. Sehingga kami tidak perlu lagi mengalami itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memilih menanggung kutuk itu ya Tuhan. Sehingga kami tidak perlu menjadi orang terkutuk lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau rela menyerahkan nyawa-Mu supaya kami bisa hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau rela ditolak oleh Bapa agar kami bisa menjadi anak kesayangan Bapa. Pertukaran ilahi itu sudah terjadi 2000 tahun lalu teman-teman. Masalah apapun yang kau hadapi sekarang, remember He loves you so much. Ingat Dia sangat-sangat mengasihi saudara. Dia mati buat saudara. Dia memakai mahkota duri itu buat saudara. Tanpa berpikir dua kali. Dia membiarkan kepalanya ditusuk mahkota duri untuk saudara dan saya. I pray bagi saudara-saudara yang mengalami ketakutan, depresi, worry, concern. Sekarang ini juga saudara sudah dilepaskan dari itu semua. Thank you Jesus. Semua sakit penyakit, semua masalah saudara, semua penderitaan, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah kerjaan, I say be gone in Jesus mighty name. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila saudara pada saat ini ada yang merasakan tidak enak badan atau ada bagian saudara yang sudah sakit lama, pegang bagian itu. Kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan sudah menanggung itu semua. Pegang bagian yang sakit itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami sepakat ya Tuhan, semua sakit penyakit sudah Engkau tanggung ya Tuhan. 2000 tahun yang lalu ya Tuhan. Semua kutuk sakit penyakit, semua kutuk dosa sudah Engkau tanggung ya Tuhan. Termasuk corona ini atau apapun itu ya Tuhan, sudah Engkau tanggung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka kami perintahkan semua sakit penyakit be gone, pergi sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dan pada saat ini juga kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Thank you Jesus untuk tubuh-Mu dan darah-Mu yang telah Engkau curahkan buat kami, yang Engkau berikan buat kami ya Tuhan. Thank you Jesus untuk perlindungan-Mu, untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tubuh-Mu ini ya Tuhan. Amin, amin, yes Tuhan.
tubuhmu yang jauh lebih besar, lebih powerful, lebih kuasa daripada sakit penyakit apapun, dari virus apapun, dari virus corona atau apapun itu ya Tuhan. Engkau jauh lebih berkuasa, Kau jauh lebih sehat, Kau jauh lebih dahsyat. Kami percaya itu ya Tuhan, Kau sudah curahkan, Kau sudah korbankan buat kami. Maka kami juga sama persis sehat, dilindungi, kaya raya, makmur seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Kami terima tubuhmu ini hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you Jesus. Thank you Jesus untuk undanganmu ya Tuhan. Untuk kami berkomunion bersatu dengan Kau ya Tuhan. Dan setiap kali kami melakukan ini, kami mengingat kematian-Mu. Kami mengingat kemenangan-Mu atas semua sakit penyakit, atas semua dosa ya Tuhan. Kami mengingat Engkau telah mendeklarasikan kebangkitan, kebenaran kami ya Tuhan. Kami selama-lamanya sudah dibenarkan ya Tuhan oleh darah-Mu ya Tuhan Yesus. Bukan lagi oleh kuasa kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Hanya karena pengorbanan-Mu, darah-Mu ya Tuhan, kami sudah dikuduskan, disucikan, dibenarkan, dilindungi, dibebaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima darah-Mu ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu dan darah-Mu ya Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa Engkau sudah menanggung semuanya untuk kami ya Tuhan, sebagai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami dilindungi, keluarga kami dilindungi, anak-anak kami dilindungi, pekerjaan kami dilindungi. Apapun yang kami lakukan, Engkau selalu melindungi kami. Kemanapun kami pergi ya Tuhan, Engkau melindungi kami ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Dan apabila ada teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu, aku ingin berdoa bersama dengan engkau. Mungkin engkau pertama kali mendengarkan mengenai Yesus, atau saudara sudah pernah dengar tapi belum pernah menerima Dia. Aku akan sama-sama berdoa dengan saudara. Ikuti doaku apabila saudara ingin menerima Dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini aku melepaskan semua kekhawatiranku. Pada hari ini aku mau menerima Engkau, Tuhan Yesus Kristus, sebagai juru selamat pribadiku. Mulai hari ini aku bukan orang berdosa lagi. Aku adalah anak kesayangan Bapa yang sudah dibenarkan, dikuduskan, disucikan sekali untuk selama-lamanya. Aku percaya pada Engkau Tuhan Yesus yang sudah menanggung semua dosaku. Mulai hari ini hidupku menjadi tanggung jawab Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas karya-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa, aku sudah masuk ke dalam kerajaan-Mu, kerajaan terang. Amin. Selamat saudara-saudara yang baru berdoa seperti itu. Welcome to the kingdom of Christ. Find a church that always point you to Jesus. Terlebih dalam kondisi seperti sekarang ini. Find a church that always point you to Jesus finished work. Apabila saudara di Jakarta, kita undang boleh beribadah di sini bersama dengan kami. Thank you Lord Jesus. Dan pada saat ini juga kami mau memberi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang sudah memberkati kami. Kami mau memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Praise you Jesus. Mari kita bangkit berdiri. Kalian diberkati, mempunyai gereja yang luar biasa. Saya mau bagikan satu good news. Ini saya tadi baru cek aja. Kita udah pernah dengar ini, tapi saya mau validate di internet ada bahwa speaking in tongue itu can improve your health. Can improve your immune system by 35 to 40%. So kita di sini sekarang lagi memang sangat mencekam banget, maksudnya mencekam buat orang-orang di sana di luar yang tidak tahu good news. But here in this church, I can encourage dan bisa challenge every one of us. This is the time for us to speak in tongue. Gak perlu teriak-teriak. Speak in tongue can be just very calm,
Amin. Waktu kita takut, bahkan waktu kita worry, we can cast out our fears by what? By speaking in tongue. Speaking in tongue. Karena kalian akan semakin tambah muda. In the mid of this darkness, you will shine even brighter and brighter. Nanti sampai nanti kesudahannya. Pada saat nanti Tuhan memberikan, memuliakan. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Saudara-saudara, kita akan tetap hidup sehat, saudara. Amin. Saya di rumah juga setiap hari sekarang minum jamu, saudara. Bukan karena ketakutan, karena saya suka. Tapi saya share with my kids, semuanya minum jamu, suka gak suka pokoknya lu minum gitu ya. Manis kok jamu itu. Tapi more than that, bukan dari cuma kita hidup sehat, minum minuman atau makanan yang sehat. Tapi lebih dari itu, saudara. Saya benar-benar diberkati hari ini dengan Pastor Fedri hari ini. Saya diingatkan bahwa Jesus himself is the corona. Dia udah ditancepin corona, the crown itu udah ada, udah it's paid in. Everything itu udah dibayar, saudara. Kita ini anak-anak, bukan cuma orang beriman, saya merasa. Kita ini anak-anak yang dikasihi. Anak-anak yang dikasihi, bukan cuma sekedar kita ngikut-ngikut beriman. Tapi kita dikasihi oleh Bapa kita di surga. Kalau dia sudah memberikan anak yang tunggal. Masakan kita tidak diberikan perlindungan, saudara. Masakan kita tidak diberikan kesehatan. Anak-anak kita semuanya. Dan kalau misal corona begitu spread, begitu cepat, let's spread the good news. Even more, faster. Even sekarang ini kita bisa spread apa? The hand to tangan-tangan yang bisa membantu. Mungkin kita nggak bisa jangan cuma beli buat kita. Kalau kita ada orang-orang yang nggak bisa beli, nggak bisa afford, bahkan banyak begitu orang ya, yang nggak bisa hidup sehat. Kalau kita lihat orang-orang di pinggir jalan, they don't care about cuci tangan mungkin. They care even how to survive even this day. So we can bless others at this moment. Amen. This is the church that can bless others. Bukan church yang hide and takut dan bahkan menjadi selfish church. Amen. Thank you Jesus. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan Yesus, saat ini Tuhan Yesus, Engkau Allah Tuhan yang akan memberikan perlindungan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bahkan di saat-saat yang sulit, Engkau akan menjadikan kami menjadi orang-orang yang berlimpah. Anak-anak-Mu yang penuh dengan kelimpahan. Aku berdoa setiap lumbung-lumbung mereka dipenuhi dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Berkat-berkat yang bukan berasal daripada logika manusia dan perekonomian. Tapi kami berdoa setiap daripada kami diberkati dengan berkat-berkat keuangan, berkat-berkat makanan, minuman, semua yang kami butuhkan. Lebih dari cukup, bahkan mereka bisa memberikan kepada orang-orang. Sesama kami Tuhan yang bakal memberikan. I pray in Jesus name, setiap daripada kami Tuhan mempunyai hati. You are gonna establish and guard us Lord Jesus. Establish our hearts in your good news Tuhan. Kami akan menjadi anak-anak-Mu yang tenang, yang calm. Tuhan yang menjadi orang-orang yang stabil, tidak takut, tidak gentar Tuhan. Tapi kami boleh memberikan Tuhan ketenangan itu, the peace and shalom of God to the people surround us in Jesus name. Kami katakan ya Bapa, the spreading of your good news and your shalom right now will start from your church in the name of Jesus. Kami akan memberitakan kabar baik bahwa ada perlindungan di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk setiap hari Tuhan. Setiap ya Bapa kami boleh masih ada di tempat ini. Masih ada kebaktian Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk minggu-minggu depan, minggu-minggu mendatang kami berdoa bahkan saat ini untuk Jakarta dan Indonesia pada khususnya. Di dalam nama Yesus kami katakan tidak ada lagi kasus-kasus in Jesus name. Kami tahu Engkau menangis bersama kami, setiap bahkan umat-Mu di seluruh dunia yang sakit, yang mengalami kehilangan Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan Engkau menangis bersama mereka. Penyakit dan semua musibah ini bukan berasal daripadamu Tuhan. Kami tahu ini adalah pekerjaan iblis. Tapi di tengah-tengah ya Bapak ketakutan ini, di tengah-tengah kegelapan ini Tuhan, Engkau ya Bapa yang memberikan ya Bapa sinar-Mu bersinar di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Tuhan. I pray in Jesus name untuk perlindungan secara ilahi buat gereja-Mu, bahkan buat orang-orang teman-teman kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. They are protected Lord Jesus, karena Engkau Allah yang baik. Nyatakan bahwa Engkau Allah yang baik.
Nyatakan bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau the promise keeper. You are the way maker for everyone, Lord Jesus. Di dalam Engkau ada harapan Tuhan. Di dalam Engkau ada harapan Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik, Bapa yang baik. Tidak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan. Kami katakan in Jesus name. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk hari ini. In Jesus name semuanya yang diberkati katakan amin. Haleluya. Be blessed semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Haleluya. Amin.